Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Kembali bertemu dengan Bu Happy dalam video pembelajaran IPA kelas 9. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem reproduksi pada manusia untuk subtopik organ reproduksi wanita. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, siapakah di antara kalian yang sudah pernah mengalami menstruasi? Kapan itu? Kemudian berapa lama siklusnya? Nah, kalau kalian laki-laki, apakah kalian juga bisa mengalami menstruasi? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan kalian simak, kalian ikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Oke? Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita. Yang ketiga, menjelaskan proses menstruasi. Sekarang kita pelajari dulu organ reproduksi pada wanita. Perhatikan gambar yang kalian lihat di video. Ini ada gambar organ reproduksi wanita. Perhatikan bagian yang pertama yang diberi nomor A. Apa itu? Iya. Jadi yang A di sini adalah sepasang ovarium. Di sini sepasang ovarium yang fungsinya adalah sebagai penghasil sel telur. Kemudian yang B ini adalah oviduk atau tuba fallopi atau saluran telur. Sesuai dengan namanya, untuk saluran telur dan tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Yang berikutnya C ini adalah infundibulum yang berupa rumbe-rumbe yang nanti akan menangkap ovum yang terlepas dari ovarium. Kemudian yang D di sini adalah uterus atau rahim. Ini ya, D adalah uterus atau rahim yang fungsinya adalah sebagai tempat perkembangan janin. Kemudian yang E adalah bagian dalam dari uterus, dikenal dengan endometrium. Kemudian yang F di sini adalah vagina, yang fungsinya adalah sebagai saluran atau jalan masuknya sperma serta keluarnya bayi pada saat proses kelahiran. Dan yang terakhir di sini adalah serviks atau leher rahim. Nah, itu adalah organ-organ reproduksi wanita. Nah, mungkin kalian pernah mengalami atau melihat teman kalian yang cewek, yang putri, yang gampang sekali marah menjelang menstruasi. Mengapa bisa terjadi? Ternyata menstruasi dan hormon itu ada saling pengaruh berperan. Di sini, apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim melalui vagina. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali, kurang lebih 28 hari. Siklus menstruasi ini akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Kemudian siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon. Nah, sekarang hormon apa saja yang berpengaruh pada proses menstruasi? Dan apa yang terjadi apabila sel telur dibuahi oleh
sel sperma. Oke, next. Nah, di sini ada gambar siklus yang terjadi pada dinding rahim. Perhatikan, pada fase menstruasi ini dinding rahim mengalami peluruhan sehingga menipis. Setelah hari kelima, ini dinding rahim mulai mengalami penebalan. Untuk apa anak-anak? Iya, jadi penebalan dinding rahim ini bertujuan untuk berjaga-jaga seandainya ada atau terjadi pembuahan dan terbentuk zigot. Nah, di sini sudah siap untuk menjadi tempat perkembangan zigot menjadi janin. Oke. Next, berikutnya hormon-hormon yang mempengaruhi menstruasi itu ada 4. Yang pertama adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone, yang fungsinya adalah memicu berkembangnya folikel dalam ovarium untuk mematangkan sel telur. Kemudian yang berikutnya ada LH, Luteinizing Hormone, yang mendorong sel telur keluar dari indung telur. Kemudian estrogen, ini yang mempersiapkan rahim untuk pembuahan, dan progesteron membentuk selaput di dinding dalam untuk tempat tumbuh rahim. Nah, kemudian berikutnya ini adalah grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Perhatikan di sini ada 4 hormon FSH yang warna biru, estrogen di sini oleh garis-garis hijau, kemudian garis kuning ini menunjukkan grafik LH, dan merah ini menunjukkan grafik progesteron. Kalau kalian cermati di sini, kalian bisa membaca grafik LH pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi ya. Di sini pelepasan sel telur, LH-nya itu sangat tinggi. Pada hari ke awal-awal menstruasi ini ya, FSH dan estrogen dan progesteronnya rendah. Next, demikian untuk organ reproduksi wanita serta proses menstruasi. Terima kasih. Semoga kalian memahami dengan materi ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.